Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis placement di kampus seni lukis Painting Explorer maupun kelas yang ada di atasnya yang bisa mengikuti, yaitu kelas kuliah sketsa dan still life maupun elementer dan advance. Kita akan melihat cukup banyak karya malam ini dan banyak hal yang kita pelajari. Kita presensi dulu rekan-rekan. Di kelas ini ada Mas Kevin, juga ada Mbak Novi Rosdiana, Mas Deko Srita, Mbak Putri YAD, Mbak Putriat, nanti kita akan melihat karyanya. Mbak Nia Nurmawati juga akan kita lihat, Mas Badruzzaman, Mas Loli, Mas Reno Iskajaya, Mbak Wo, Mbak Anandita Alvina, ini teman-teman yang sedang ikut pameran ya, 2 hari yang lalu kita pembukaan, ada Mas Kustrita, ada Mas Badruzzaman, Mas Reno, Mbak Wo, Mbak Dita ikut pameran di Loman Park Hotel dalam pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklat. Dan ada juga di kelas ini ada Mas Kakao, Mbak Huria juga ikut pameran, Mas Rizkon ikut juga ya, karyanya menarik. Mas Triyono ikut pameran Painting Explorer. Mas Rianto, Mas Adang, Mbak Ikhwana juga ikut. Terima kasih banyak Mbak Ikhwana atas kirimannya dari Medan, luar biasa. Istri saya sangat senang, terima kasih banyak Mbak Ikhwana. Alhamdulillah, jazakallah khair, semoga menjadi pahala yang berlimpah. Juga ada Mas Budi Waluyo, Mas Eko Budi, Mas Abjo ini di Bandung ya. Semoga bisa ketemu. Saya insya Allah tanggal 8 akan mengunjungi pameran tunggal Mas Ahmad Fauzi ya. Mas Ahmad Fauzi hari ini, sore ini, pembukaan pameran tunggal lukisan Mindscape hari ini, judulnya menampilkan. Ini karena sekaligus sebagai kelulusan Mas Fauzi di kampus lukis Painting Explorer, menampilkan minimal 25 karya, dan insya Allah saya akan menyerahkan sertifikat kelulusan untuk Mas Ahmad Fauzi. Dan kalau teman-teman tinggal di Bandung atau dekat Bandung atau kebetulan ke Bandung atau sengaja ke Bandung, semoga kita bisa bertemu ya tanggal 8 Juni 2024. Kita teruskan presensinya. Ada juga Mas Chongput ya, dari Malaysia yang mengikuti pameran Painting Explorer ketiga. Di kelas sudah ada Mas Rizkon yang karyanya sangat cerdas di dalam menangkap tema Negeri Diklat. Baik rekan-rekan, kita ke kelas kuliah seni lukis placement. Saya akan mengawali kuliah seni lukis placement ini dengan satu karya di kuliah seni lukis advance, yaitu karyanya Mas Deko Srita, karena kita bisa banyak belajar dari segi-segi pengorganisasian visual. Teman-teman yang sudah ada di kelas, monggo bisa presensi menulis di live chat ya, agar saya bisa tahu siapa yang sudah hadir, dan kita akan membahas dulu yang hadir ya, biar bisa biar bisa interaksi. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan lewat live chat. Bahkan silahkan ya teman-teman, kalau misalnya tidak puas dengan pertanyaan live chat, mungkin karena jawaban saya kurang tepat, teman-teman bisa juga menghubungi lewat telepon ya. Silahkan telepon via WA di nomor yang ada di grup WA kita. Teman-teman silahkan ya, nggak apa-apa. Baik, saya akan memulai dulu dengan karya Mas Kustrita yang ini ya. Ini karya yang sedang dipamerkan, judulnya Eksplorasi 059 ya. Tahun ini yang sekarang sedang dipamerkan di Loman Park Hotel. Mengapa karya ini menarik? Ini nanti bisa kita aplikasikan secara visual untuk karya teman-teman yang ada di kuliah seni lukis placement ini. Karya ini menarik karena
permainan dinamika value atau tonalitas atau gelap terang. Itu pertama ya. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari karya ini. Saya akan memulai dulu dari value atau tonalitas atau gelap terang. Karya ini memberikan nilai gelap terang dari yang paling atas sampai paling bawah. Jadi kita ibaratkan begini teman-teman. Kalau kita ibaratkan ya, yang atas, yang paling atas itu yang paling tinggi ya. Putih itu ada di sini nih, mentok di sini. Hitam ada di sini. Nah, di tengah-tengah itu ya ada warna kuning, biru, kuning agak ke atas ya. Biru, merah, tersier, coklat kebiru-biruan, coklat ke hijau-hijauan dan sebagainya lah ada di seputaran ini. Semakin terang, semakin ke arah putih ya, kuning termasuk ada di bagian atas. Sementara semakin gelap, semakin bawah. Nah, dinamika warna itu ketika bisa memainkan itu secara tepat, ada unsur kontras antara terang yang langsung ketemu gelap. Nah itu. Jadi ada yang terang ketemu gelap. Ada juga yang terang ketemu ketemu agak terang misalnya, terang ketemu agak terang. Atau paling gelap ketemu cukup gelap, kan gitu. Ada juga gradasi dari terang ke gelap, dari terang ke agak ke netral, ke tengah gitu ya, ke medium, dari terang ke tengah atau dari gelap ke tengah. Nah, value atau warna yang bisa dimainkan seperti itu, diolah seperti itu, maka dinamikanya itu akan sangat menarik. Nah, itu akan tampak dari karya Mas Deko Srita ini ya. Coba kita perhatikan ini. Ini kontras ya. Jadi nanti kita akan melihat teori lain yaitu center of interest. Sementara itu dulu ya. Sementara kita melihat tone ya, melihat value. Ini ada terang ketemu gelap. Tetapi ada terang ketemu terang. Ya kan ada terang ketemu terang. Ada juga dari terang semakin lama semakin gelap. Begitu. Bahkan ada yang gelap ketemu gelap. Ini juga ya. Gelap ketemu gelap. Ada yang kontras. Maka dinamika tonalitas warna atau dinamika value di dalam karya ini luar biasa, teman-teman. Nah, sementara ada juga teori tentang center of interest atau pusat perhatian. Pusat perhatian banyak sekali ya. Pusat perhatian banyak sekali teorinya atau bagaimana cara membentuknya. Paling kuat pusat perhatian itu dengan kontras gelap ketemu terang. Nah, disinilah orang akan melihat karya ini di bagian ini ya, karena ada kontras gelap ketemu terang. Ini luar biasa ya. Dan ada juga ya kontras center of interest itu misalnya dibentuk dengan warna yang berbeda, warna panas di antara warna dingin di antara warna panas, atau warna merah di antara warna biru, atau warna biru di antara warna kuning. Warna yang berbeda itu akan membuat center of interest. Demikian juga bentuk yang berbeda. Nah, dari sini kita akan melihat misalnya karya Mbak Putri Riyad. Mbak Putri Riyad judulnya Dapur yang Cacat 2024, 14,8 kali 21 ya, kecil ya. Ini kita belum melihat permainan tone, permainan gelap terang yang begitu signifikan. Coba kita perhatikan ya, setiap sisi dindingnya misalnya, dinding yang bagian kanan, dinding yang bagian kiri ini, atau bahkan langit-langitnya dan lantainya ini cenderung sama. Dinding yang dekat dengan garis tepi tafril atau kertas ini
dengan yang di tengah itu sama. Demikian juga perabotan-perabotannya itu relatif sama ya. Gelap terangnya tidak begitu signifikan. Maka karya yang memiliki bentuk yang relatif sama seperti ini itu cenderung dia akan datar, cenderung dinamika tone-nya, dinamika value-nya itu kurang terasa. Demikian juga dengan karyanya Mas Rianto ini. Mas Rianto, meskipun kita lihat ya di sini ada garis hitamnya, tapi gelapnya itu untuk garis itu sendiri kan. Garisnya dibuat dengan cara yang sama, namun secara keseluruhan itu nadanya masih sama ya. Nadanya masih sama. Memang coba ada warna-warna terang ya, bersih di sini, terus di dalam lafaz Allah ini ya, yang Mas Rianto ini kan sedang berusaha mencari keunikan kaligrafi ya, keunikan kaligrafi yang salah satunya adalah membuat kaligrafi dalam bentuk wayang. Itu patut kita apresiasi tersendiri ya. Nanti coba kita lihat secara kebentukan tentang kaligrafinya. Namun kalau kita lihat tone-nya itu relatif sama ya, relatif sama. Background warna hijau dengan kaligrafinya, terutama yang ada di depannya lafaz Allah ini. Kita baca dulu ya judulnya. Rianto Ridho Ilahi cat akrilik 5060. Ornamen wayang kulit ya dalam bentuk kaligrafi. Bagaimana Pak kesan background dan objek utama menyatu? Bagaimana Pak untuk membuat kesan background dan objek utama menyatu dan pertimbangan penempatan center of interest setelah objeknya? Nanti kita bahas ya center of interest-nya. Tapi kalau kita melihat dinamika tonalitasnya, karya ini masih belum terasa ada dinamika sebagaimana misalnya contohnya karya Mas Kustrita ini ya. Ini alhamdulillah Mas Congput, selamat malam Pak Dedi. Ini Mas Congput sudah saya siapkan juga karyanya untuk membahas nanti ya, karyanya Mas Adang Sunandar ini. Ini karya Mas Congput dan ini karya Mas Adang untuk malam ini ya. Mas Congput mengirimkannya kemarin. Tapi kita bahas dulu karya Mas Rianto ini. Nah, kalau kita lihat mengapa dinamika tone-nya, dinamika value-nya itu belum terasa ya, karena tidak berusaha atau tone terangnya ya, terang ini paling terang kan segini ya, paling terang segini ya. Berarti kalau kita bayangkan seperti tadi ya, misalnya Mas Rianto itu main segini ya, main segini terangnya gitu, dan hitamnya tidak ada yang paling bawah ya, kecuali untuk kontur ya. Kontur itu nanti berbeda persoalannya. Nah, karena warna terangnya itu tersebar ke berbagai tempat ya, misalnya ya, ini warna terang ini itu sama dengan apa yang ada di bagian kaligrafi ini ya. Maka cenderungnya warna ini secara tonalitas, secara value masih datar, belum terasa ada dinamika pergolakan warna yang kuat gitu. Nah, kalau karyanya Mas Rizkon ini, ini Mas Rizkon mencoba berani bermain warna ya, berani bermain warna. Ini memang tidak terlalu menggunakan tidak menggunakan standar tonalitas sebagaimana karyanya Mas Kustrita ini ya. Ini yang coba ditampilkan oleh Mas Rizkon adalah keberanian menggunakan warna. Coba kita lihat ya, keberaniannya menggunakan pink pada langit. Wah, ini keren ya, menggunakan pink pada langit, pada laut gitu ya, dengan berbagai keberanian warna. Namun karya Mas Rizkon ini memiliki persoalan yang berbeda, yaitu pada garis yang cenderung monoton.
Misalnya ini ya, garisnya putih ini cenderung sama semua ya, seperti semuanya di garis, nggak ada rasanya ya. Garis-garis yang ada ini dibuat sama. Jauh sekali karya ini jika dibandingkan dengan karya Misriskon yang sedang dipamerkan, terutama yang berlayar di antara data dan sampah itu ya, yang bentuknya kapal itu, ini jauh sekali ya. Jauh di bawahnya maksud saya, jika dibandingkan karya itu. Ini garisnya dibuat dengan warna putih yang relatif sama, dengan tekanan yang sama gitu ya. Jadi garisnya ini terasa sangat kaku. Untuk apalagi ukuran eh, bentuk-bentuk goresan-goresan yang cenderung impresif seperti ini ya. Kalau kita lihat karya-karya impresionisme itu kan berani sekali ya membuat warna-warna yang bermacam-macam dengan potongan-potongan brushstroke atau garis-garis yang pendek-pendek. Namun ini garis goresan ini ya, ini kalau teknik sudah masuk juga ya di dalam teknik impasto ya. Teknik impasto itu teknik tumpuk menumpuk gitu. Meskipun kalau kita bandingkan dengan teknik impasto yang banyak dipakai atau yang standar ya tidak terlalu ketebalannya belum begitu terasa ya, tetapi ini sudah bisa ya disebut sebagai teknik impasto. Nah, teknik impasto yang digunakan Mas Rizkon pada langit, apalagi yang ini ya, langitnya masih agak kaku memang awan-awannya, tetapi pada lautnya ini luar biasa menarik ya. Nah, impastonya ini dibandingkan dengan garisnya, atau lebih tepatnya begini, garisnya ini dibandingkan dengan impastonya, wah ini jauh ini. Garisnya terlalu lepas ya, terlalu kaku untuk seperti ini ya. Kalau kita mempelajari bentuk-bentuk lukisan-lukisan impresionisme, bahkan garis itu nggak ada ya, nggak ada garis itu. Uh, apa Pertemuannya impresionisme itu masih banyak menggunakan standar-standar realisme ya, yaitu lukisan itu adalah perbedaan gelap terangnya. Alhamdulillah ini Mas Rino Iskajaya juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggih Mas Rizkon. Nanti kita akan kembali lagi di karya Mas Rianto ya, sebagaimana yang dia tanyakan. Nah, kita kembali lagi di pelajaran ya tentang tentang tone ini ya. Sebentar, ini ada Assalamualaikum. Ini Mas Abjo, Pak Denny, saya mengirim tugas di placement. Oke. Oke Mas Abjo ya. Mas Abjo apakah sudah ada di sini? Oke Mas AF, sama saya juga nggak bisa komentar loh. Nah, Mas Kemin Wonosobo. Maaf, semuanya mau tanya di live pembukaan kemarin bisa komentar. Sekarang kok nggak bisa? Atau cuma kayak aja yang belum tahu? Terima kasih. Saya nggak bisa komentar. Sebentar ya. Saya share dulu di sini ya. Nah, ini, ini. Sebentar, ini berarti saya sampaikan ke teman-teman lain. Ini biar tahu ya. Ini rekan-rekan lain bisa komentar. Saya lihat ya, saya kasih tanda begini ya. Oke. Iya, saya juga nggak bisa komentar. Kalau begitu, silakan. Bentar ya, kita cek dulu. Silakan. Bentar, mungkin kita perlu cek ini ya. Gini aja. Kalau begitu silahkan komentar di WA ini. Untuk sementara, kalau begitu untuk sementara silahkan komentar di WA ini. Oke, gitu nggih.
teman-teman ya yang mengikuti kelas ini ya. Baik, sekarang coba kita lihat ini Mas Rizkon, matur nuwun Pak Denny pencerahannya. Terima kasih Mas Rizkon. Mbak Kuria hadir Pak. Terima kasih Mbak Kuria. Mas Diko selamat malam Pak Denny. Maaf telat baru nyampe Hotel Purwokerto lagi. Mas Kesrita ini mungkin Mas Kesrita bisa melihat yang di awal ya. Saya menggunakan karyanya Mas Kesrita ini untuk mempelajari tentang desain visual ya, bagaimana menggunakan rumus-rumus visual untuk membentuk karya kita. Baik, sekarang kita ke Mbak Nia ya. Mbak Nia, monggo kalau memang nggak bisa komentar di live chat, sementara bisa komentar di sini dulu. Rekan-rekan, kalau kita melihat karyanya Mbak Nia ini ya, ini kita lihat dulu judulnya bebek terapung akrilik di kanvas 60x40. Kalau kita lihat masalah tone-nya, nadanya, ini Mbak Nia sudah bisa menggunakan ya dari warna terang sampai ke warna gelap ya. Misalnya warna terang di langit, terus beberapa efek-efek warna terang yang ada di di ini ya, di namanya di batu-batu karangnya maupun di refleksinya air ini sudah bisa ya, sudah bisa. Namun kita akan melihat persoalan kebentukan ya, kita akan melihat persoalan kebentukan dari karya Mbak Nia ini yang memiliki persoalan yang tergolong signifikan untuk kita bahas ya. Oh ya, punya saya nggak bisa komentar juga, saya juga nggak bisa. Kok aneh ya? Oh, baik. Nggih, silahkan mungkin komentar di sini aja teman-teman ya. Ya Pak, yang lain bisa saya, oh iya Pak, yang lain bisa saya dan yang lain nggak bisa. Ya udah, komentar di sini aja karena ada yang bisa, ada yang tidak ya. Bolehlah komentar di WA nggak apa-apa lah ya. Silakan. Baik, sekarang kita akan cek dulu karya selanjutnya. Tadi ada yang nyampaikan lagi, siapa tadi ya? Mas Aep ya. Saya mana tadi? Maaf Pak, namanya yang live pembukaan cuma ini bukan. Ini Mas Novi, Mbak Novi ya, barusan kirim Novi ya, Mbak Novi. Sebentar kita cek dulu Mbak Novi. Novi mana nih? Oke ya, baik Mbak Novi. Oh, ini yang putar masanya. Ini ya karyanya Mbak Novi. Nah, langsung kita komentari dengan apa yang sedang kita pelajari ya. Mas Dewi, setahu saya untuk bisa komentar di live chat pakai akun yang join di YouTube Painting Explorer dan atau akun yang sama dengan pendaftaran. Saya nggak tahu ini kenapa, tapi ini kalau dilihat di sini ini kan Mas Kay ini ya, ini kan sudah bisa akses ya, sudah bisa akses, mau bisa lihat ini kok. Nah, problemnya nggak bisa komentar. Nah, itu saya nggak tahu. Bentar ya, coba saya cek ya. Bentar, saya cek ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman silahkan komentar di di WA ya. Saya tidak sama sekali tidak. Ini bahwa juga bisa ya. Saya sama sekali tidak mengubah setelan apapun terhadap live chat. Nah, some message such as potential spam may not be visible. Sebentar, live chat all message visible. Sebentar, ini saya buat ini aja, all message chat ya. Oke, ya, coba ya teman-teman, dicoba lagi ya. Sudah saya buat ini ya, pilihan yang semua tampak dengan tidak bisa itu berbeda ya. Kadang kalau
sudah bisa komentarnya tetapi tidak tampak gitu. Ini persoalan berbeda ini katanya nggak bisa ya. Bentar. Ya tetap nyimak Pak. Gini, komentar di grup WA aja nggak apa-apa, saya bahasa, saya apa namanya, saya baca juga ya. Berarti beberapa ada yang bisa komen, beberapa yang tidak bisa begitu ya. Ini belum join Pancing Explorer yang berbayar ya. Pak Denny tadi saya kirim tugas placement. Nah, oke, sekarang Mas AFJo ya. Mas AFjo, sebentar. Saya cek dulu ya. Ntar saya cek Mas AFjo. Aduh, sebentar. AF kan, betul kan? Nggak ada. AFjo. Di sini kok nggak ada. Jo kok nggak ada juga. Ntar gini aja. AF. Nah ini, oke ini ya Mas AF ya, AF Nano ya di sini ya. Jadi kalau bisa memang nama akunnya dengan nama WA-nya itu sama gitu ya, itu akan lebih mudah. Nah ini ya, ini problemnya sama ini ya, problem karyanya Mas AF Nano ini ya, yang berjudul Suasana Pagi, cat air ya, pakainya 29,7. Kalau kita lihat karyanya Mas AF dan kita pakai pola tonalitasnya karyanya Mas Kusrita ini masih bermainnya itu wilayahnya wilayah terlalu atas ya. Mas AF tadi ikut pengantar saya kan. Ini ada warna tengah-tengah, warna paling terang, warna gelap. Ini Mas AF ini justru mainnya di sini kan. Mainnya di sini aja ini, mainnya di sini. Jadi dinamikanya jelas belum terasa ya dari karyanya Mas AF ini. Masih kelihatan karya-karya yang takut ya, karya-karya yang takut bermain warna. Apalagi warnanya ini cenderung warna-warna yang monokromatik ya. Cobalah berani berwarna ya, berani berwarna itu baik warnanya itu bermacam-macam gitu ya, maupun tone-nya, value-nya, nada warnanya itu bermacam-macam. Ini kan tidak ada kan yang benar-benar berani gelap gitu kan. Ini kalau misalnya yang depan ini berani gelap, wah ini yang di sini tampak jauh sekali ini, terasa enak jauh dekatnya. Ini kan Mas yang antara yang jauh dengan yang ada di sini kan relatif sama ya. Jadi terasa ampang ya, ampang itu terasa enteng warnanya ya, kurang berani gelap terangnya. Ini ada Mbah Wo ikut hadir, Pak Denny, semoga sehat selalu dan teman-teman painting semua. Terima kasih Mbah Wo. Baik, itu ya. Siapa lagi nih yang belum? Tolong yang sudah mengirim tetapi belum apa namanya, belum kita bahas, tolong memberitahu ya. Juga ini ya Mas Kecita, kalau sudah menjadi itu-nya dulu bisa dicek akunnya sudah daftar belum Mas Putri. Saya juga tampilannya seperti ini. Oh baik, tadi sudah dicoba. Kalau misalnya bukan langganan nggak bisa please pencet linknya. Jadi live-nya sudah dicek, sudah keluar. Jadi nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman. Yang penting bertanya, boleh bertanya gini ya. Boleh bertanya lewat live chat ya. Baru kali ini saya ada kasus tidak bisa apa namanya, teman-teman tidak bisa komen di live chat itu balik kali ini ya. Saya belum pernah menjumpai sebelumnya. Tetapi memang dari dulu ya teman-teman, kalau memang nggak puas bertanya lewat live chat boleh ya, boleh via telepon ya, silakan via telepon. Baik, sementara karyanya karyanya Mbak Novi Rosdiana ini, kalau kita pakai apa yang bisa kita pelajari dari karyanya Mas Kusrita ini,
sudah berani membuat warna yang terang maupun warna yang gelap, namun, nah ini ada namanya ya, belum diorganisir gelap terangnya itu sendiri ya. Gelap terangnya ini belum terorganisir menjadi suatu dinamika di dalam bentuk. Nah, gelap terangnya karyanya Mbak Novi ya, namanya Mbak Novi kan. Mbak Novi Rosdiana ini baru sebatas sebagai bentuk satu persatu. Contohnya begini ya, maksud saya begini. Misalnya langit pada yang berawan ini terang. Pohonnya ini gelap, gitu aja kan. Jadi pohonnya ini baik yang sebelah kanan lah, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, yang jauh, yang dekat, ini sama. Jadi gelap terangnya itu belum diorganisir, apalagi ini kan pakainya standar realistik ya, belum diorganisir misalnya menjadi suatu bentuk volume. Nah, kalau kita pelajari lagi ya, kita pelajari dari karyanya Mas Deko Srita ini ya, coba pelajari ya. Ini ada satu bentuk ini ya, ini bentuk tersendiri ya. Ini dari terang agak gelap ya kuningnya menuju kok gelap banget. Nah, misalnya ini terang ya, terang ketemu terang sampai nggak kelihatan nih. Terang ketemu terang. Ini menarik sekali kan. Bahkan nanti gelap ketemu gelap. Ini kan meskipun abstrak, tetapi menggunakan standar-standar realistik. Biru-birunya yang bertumpuk ini kan ada biru yang gelap banget, ada biru yang agak terang, ada biru yang ketemu terang, wow gitu kan, ada biru yang terang seperti ini kan. Jadi warnanya sangat kaya. Sementara karyanya Mbak Novi ini gelapnya ini ya udah untuk diblok untuk pohonnya. Nah, coba bayangkan ya, di dalam batang pohonnya ini ada gelapnya, ada terangnya. Demikian juga ya, misalnya warna hijaunya ini ya, warna hijaunya ini hijau rumputnya ini ya, ini kan sudah mencoba berani dari kuning sampai ke hijau gitu ya. Namun kalau kita lihat hijaunya yang kuningnya ya, kuning mudanya yang dari atas sampai ke bawah ini relatif masih sama ya, relatif masih sama. Belum terasa ada suatu permainan value ya, gelap terang yang kuat. Ya ini kelebihannya Mbak Novi ini, hijaunya sudah mulai ditambah dengan warna-warna oranye ya misalnya. Ini bagus ya, sudah ada upaya untuk membuat warna hijaunya ini lebih matang ya, meskipun masih terasa hafalan ya, masih seperti hijau yang terkena oranye pada beberapa bagian secara sama gitu ya. Tetapi sudah ada upaya itu bagus ya. Meskipun belum terlalu berhasil ya. Ya caranya gimana ya? Caranya memang terus-menerus ya, jam terbang. Hijaunya juga coba membuat ada hijau yang berbeda di sini. Ini upaya yang menarik ya. Tetapi secara tone tadi ya, nada warnanya belum terlalu kena ya. Nanti kita akan coba kembali lagi ya pada beberapa karya. Saya sekarang akan melihat karyanya Mas Adang ya. Karyanya Mas Adang yang nanti juga kita akan mencoba mempelajari karyanya Mbak Nia ya. Saya lihat ada komen nggak? Tadi saya belum sempat dibahas ya Pak. Novi, Mbak Novi barusan. Termasuk kupon yang saya pakai untuk bayarnya. Tidak apa-apa, dilanjut saja Pak. Oke Mas Adang ya. Oh iya, paham. Oke, silakan ya teman-teman, boleh berkomentar di grup WA ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari karyanya Mas Adang ya. Ini judulnya Dua Arah tahun 2023, cat poster di kertas. Mas Adang menggunakan warna hitam putih ya. Jadi kemungkinan yang bisa dimainkan jauh dekatnya tentu kepekatan ya, kepekatan. Nah,
selain itu, oke lah, ini dari segi kepekatan ya sudah berani membuat beberapa bentuk pekat dan beberapa yang tidak pekat pada backgroundnya, meskipun masih sekedar 2 layer ya, yaitu warna-warna yang pekat sekali yang ada di latar depan dengan background yang agak ke abu-abuan gitu ya, yang ada di belakang ya. Sementara kita belum melihat suatu misalnya middle ground yang sebenarnya ini potensial untuk middle ground, pertengahan antara yang warna-warna background dengan warna-warna foreground ini. Warna middle ground ya, background itu yang latar belakang, foreground itu latar depan, middle ground itu ada di antaranya. Nah, hal yang paling perlu kita bahas ya di dalam karyanya Mas Adang ini, karena Mas Adang ini menggunakan teknik yang cenderung spontan, teknik yang cenderung ekspresif gitu, dan juga beberapa efek-efek yang terjadi dengan sendirinya, yaitu terutama efek lelehan ini ya. Ini kan efek yang mendukung rasa ekspresif gitu ya, yang terjadi dengan sendirinya. Nah, penggunaan efek seperti ini pada bentuk yang kurang tepat itu memang akan terasa menjadi suatu kecelakaan ya. Jadi ini sudah jadi terus kelelehan gitu ya. Ini ada beberapa lelehan ini yang tidak kurang terasa enak ya penempatannya. Nah, kebetulan ini alhamdulillah Mas Triono nyimak Pak Denny. Terima kasih Mas Triono. Kebetulan semalam itu kita membahas karyanya Mas Chongput ya, yang berjudul ditahan polisi Malaysia ya. Ini kita tidak akan membahas kontennya ya, semalam sudah kita bahas. Nah, yang kita lihat adalah bentuk spontanitasnya Mas Chongput ya. Mas Chongput ini memiliki keberanian garis ya, spontanitas garis yang luar biasa, sketnya luar biasa. Namun saya akan membahas tentang efek-efeknya ini loh. Ini loh. Efek lelehan yang sama ya. Wah, ini efek lelehannya ini tepat sekali ya penempatannya. Misalnya dia meneruskan tubuhnya ya, meneruskan celana tubuhnya ini, dan beberapa kalau memang di langit itu warnanya tidak sekuat, langitnya backgroundnya tidak sekuat dengan yang foregroundnya, maka lelehannya juga lelehan-lelehan yang lebih ringan ya, misalnya lelehan yang abu-abu, tidak sekuat lelehan-lelehan yang hitam seperti ini ya. Wah, itu kan memiliki kesadaran tentang jauh dekat misalnya, memiliki kesadaran tentang value. Ini kan value juga kan, gelap terang kan, cuma karena ini hitam putih ya, bermainnya di wilayah putih, yaitu putihnya tafril atau kertas atau kanvas, hitamnya tinta ya atau akrilik, dan warna tengahnya yaitu warna abu-abu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan warna efek yang terjadi pada karyanya Mas Adang ini, nah karyanya Mas Adang ini masih terasa nggak enak ya apa lelehannya ini ya. Jadi cobalah memang gini ya, untuk bentuk-bentuk yang spontan, bentuk-bentuk yang ekspresif itu kita perlu banyak jam terbang ya, perlu banyak berlatih dan berlatih. Misalnya ya, ini patahan goresan ini ya, patahan goresan ini yang seakan-akan memberikan kesempatan warna terang untuk orang yang ada di sebelah kiri ini terasa garisnya tersendat ini. Ini jadi goresannya ini seakan-akan ragu ya. Harus membingkai orang ini, harus mengelilingi orang ini. Kalau kita coba perhatikan karyanya Mas Chongput ini kan, goresannya kan berani kan, dia tabrak sana aja, tabrak sini kan. Misalnya ini ya, ini background putihnya ini ya, keputihannya ini kan enak sekali kan, tabrak aja tangannya kan, seret gitu kan. Jadi ada unsur spontanitas yang tidak tersendat gitu. Oke, dari sini sekalian kita
akan mempelajari bentuk ya, bentuknya. Nah, kalau dari segi bentuk ya, Mbak apa namanya, Mbak Putri ya, Mbak Putri, dari segi bentuk sudah oke ya. Tadi dari warna, tonalitas warnanya kurang ya. Dari segi bentuk enak ya, sudut pandangnya enak. Terus dari segi spontanitas garisnya lumayan ya, meskipun masih perlu banyak belajar apa uh, ini ya, dinamika garis ya. Jadi garis itu coba dimainkan tebal tipisnya gitu ya. Tidak sama aja antara garis satu dengan garis yang lain. Ini berpotensi untuk spontan, tetapi variasi garisnya yang belum terasa. Kalau dari segi bentuknya sudah oke ya, sudah enak. Komposisinya, bagaimana mengambil sudutnya, mencoba membuat yang artistik ya. Di sini ada uh, uh, apa namanya, dapur yang ditumbuhi oleh pohon-pohon liar, itu artistik sekali ya, artistik ya. Nah, kalau ini digarap dengan tadi ya, tonalitas warna yang kuat. Misalnya gini ya, ini temanya sudah apa? Sudah dramatik ya, temanya dramatik ya. Dapur kuno ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Wah, itu sudah bagus sekali ya. Nah, drama seperti itu kalau misalnya bisa ditambahkan dengan unsur tadi ya, gelap terang value tadi misalnya ya. Oh, di sini tampak ada sedikit cahaya, yaitu cahaya yang datang dari jendela yang bertirai gitu kan, jendela yang berteralis itu kan, jendela yang berteralis berarti kan tampak ada garis-garisnya teralis jendela yang itu terang sekali, sementara yang tidak terkena cahaya jendela, wah itu gelap ya kan. Ini dapur tua yang sudah ditanami apa, yang ditumbuhi oleh tanaman liar. Wah, ini kalau didramatisir dengan cahaya yang datang menelusup jendela tua ya, yang bercahaya hanya sedikit, yang lain gelap gelita. Wah, itu kan tambah sangat-sangat artistik kan gitu nggih, Mbak Putri ya. Untuk garisnya mungkin bisa dipelajari lagi ya, termasuk di dalam membuat garis untuk ini ya, untuk lantainya. Ini lantainya kalau garis dari apa, dari diagonalnya ini cenderung sama gitu, memang tidak menguntungkan ya. Seakan-akan bentuk lantainya itu sendiri, kalau ini misalnya ini yang di sini persegi, yang di sini persegi panjang gitu ya. Tetapi kalau semuanya dibuat kok jadinya kok apa, dekoratif kan gitu kan. Nah, itu cara mengakalinya ya tidak langsung ditembak ya, dari kanan ke kiri sedikit aja, beberapa aksen-aksen pertemuannya gitu ya. Kalau kalau di sini mau nggak diperlihatkan ya, garisnya yang membujur ke sini nih ya, miring dari kiri atas ke kanan bawah ini juga tidak terlalu kuat. Kalau di sininya kuat kok di sininya nggak kuat ya, berarti ya terasa malah menjadi persegi panjang kan gitu kan. Itu dari segi kebentukan ya. Berarti ini sudah kita bahas baik dari segi warna maupun dari segi kebentukan. Kalau dari segi teknik, oke ya, tekniknya transparannya ini sudah warna dalam pengertian tidak lagi menggunakan warna-warna tube, ini sudah enak ya. Tetapi tone warnanya kurang, tetapi kematangan warnanya sudah terasa enak. Nah, kematangan warna untuk karyanya Mas Rianto ini yang kurang ya, yang kurang terasa ya. Jadi Mas Rianto ini, nah tadi ditanya juga kan center of interest kan, center of interestnya tidak terasa, tidak terasa ya. Kenapa? Karena Mas Rianto masih mencoba membuat semuanya ini berbicara ya, masih mencoba membuat semuanya ini berbicara, baik lafadznya, kaligrafinya, backgroundnya satu persatu, ini semuanya
seakan-akan harus tampak gitu ya, seakan-akan harus menonjol. Misalnya ini ornamennya ini ya, ornamen belakangnya ini. Beberapa memang sudah ada unsur ya, misalnya ini ya semakin lama semakin gelap. Ini sudah bagus ya, kesadaran untuk itu. Namun karena tulisannya, terutama tulisannya yang di depan lafaz Allah ini apa ini? Ro, zo, ro, zi, apa? Warodu'an, radhiyallahu warodu'an mungkin ya, saya kurang tahu ya. Ini kaligrafi yang ada di atasnya Allah ini masih terlalu sama dengan kekuatannya ya, masih terlalu sama dengan backgroundnya. Coba sekali lagi kita kembali ke Mas Rianto ya. Kalau lafaz-lafaz itu bisa saling bertumpuk seperti ini ya, ada yang ini ya, misalnya ya, lafaz ini ya, kaligrafinya yang di latar belakang ini ya, Allah dengan yang ada di depannya ini, itu permainannya seperti ini ya, bertumpuk-tumpuk seakan-akan ada yang jauh, ada yang dekat, tone-nya, nadanya, nada warnanya, value-nya itu benar-benar bisa diperkuat seperti ini. Wah, ini keren sekali nih. Ya, ini kan masih sama ya antara yang di depan, yang di belakang kan gitu. Ini kan karyanya Mas Rianto ini kekuatannya atau bentuknya itu hanya bermain atau hanya bergantung pada kontur. Ini ya kontur-konturnya sebagaimana wayangnya. Ya oke lah kalau wayang kulit ya bermain kontur, backgroundnya polos gitu ya karena geber merah putihnya itu kan. Nah kalau ini sudah backgroundnya penuh dengan bentuk, bentuknya itu sendiri di depannya sama, di depannya masih ditambah lagi kan ini kan yang berbicara banyak ya. Jadi Mas Rianto ini masih pengen semua elemennya berbicara. Semua elemennya berbicara. Ketika semua elemennya ingin berbicara, malah kacau ya. Kacau ya. Ini sering sekali kan saya sampaikan contohnya misalnya di dalam band lah, misalnya di dalam suatu diskusi yang semuanya ngomong bareng itu ya kacau. Kalau ini, nah sekali lagi ya, ini kan yang dibiarkan berbicara yang di sebelah sini. Yang berbicara lantang itu di sini. Yang lain coba mendukung. Bahkan yang lain bersembunyi kan gitu kan. Bersembunyi agar ini berbunyi. Coba bayangkan ya. Kalau semuanya di sini ditampakkan, ini loh di sini ada ini ya. Ini kan nggak kelihatan ya. Ini kan nggak kelihatan tapi ada kan. Ini loh, di sini ada garis, di sini ada garis, di sini ada garis ini. Ini nggak kelihatan nih. Coba bayangkan, kalau ini ditampakkan, terus ini ditampakkan ini, ya malah kacau kan. Nah, itulah center of interest kan, center of interest. Nah, karyanya Mas Rianto itu pengen menampakkan semua. Yang di atas ini Allahnya ini pengen tampil, yang di atasnya Allah ini juga pengen tampil, backgroundnya juga pengen tampil, ya udah perang, kacau, gitu kan, perang visual kan gitu. Itu Mas Rianto ya. Ini tadi Mas Rizkon sudah kita bahas banyak. Nah, sekarang ke Mbak Nia. Saya akan berterus terang ini untuk Mbak Nia ini. Sebelah. Gini, Mbak Nia, ini mohon maaf ini agak keras ya untuk Mbak Nia ya. Ini terus terang dari karya Mbak Nia yang pernah saya lihat, apalagi karya Mbak Nia yang dipamerkan di pameran lukisan painting explorer yang pertama atau pameran painting explorer yang kedua yang saat itu menampilkan sketsa. Ini karya yang paling parah dari karyanya Mbak Nia ini. Karya yang paling parah. Kenapa? Karena spontanitas Mbak Nia, spontanitas garisnya Mbak Nia, modal spontanitas garisnya Mbak Nia, modal ekspresifnya Mbak Nia, di sini sama sekali hilang. Ini kalau tidak ditulisi
namanya Mbak Nia, bahwa ini adalah karyanya Mbak Nia, saya tidak tahu kalau ini karyanya Mbak Nia. Ini saya tahu karyanya Mbak Nia karena eh, karya ini ditulis Mbak Nia. Padahal kan spontanitasnya kan luar biasa. Di sini hilang. Mengapa seperti itu? Karena eh, Mbak Nia pertama ya, eh, Mbak Nia itu membuat bentuk yang cenderung realistik ya, dalam artian dia itu mengenal gelap terang. Misalnya gua ini mengenal gelap terang. Tetapi dalam membuatnya itu cenderung hafalan. Ya, jadi yang namanya apa karang atau batu-batunya ini dibuat dengan ya dikira-kira apa adanya sebagaimana yang ada di dalam pikiran ya, eh, dengan bentuk yang cenderung hafalan seperti ini ya, seperti kerajinan aja kan, hafalan seperti ini. Saran saya kalau membuat bentuk seperti ini di studi ya, di observasi, di studi sangat bagus kalau memperhatikan batu yang seperti ini sesungguhnya, atau paling tidak coba lihat dari berbagai referensi foto ya. Tidak hanya satu foto ya, dari beberapa foto kira-kira batu yang seperti ini bentuknya seperti apa. Kalau ini kan cenderung hafalan dan nada tonnya ya, gelap terangnya ini juga masih belum enak kan, sama saja antara yang paling dekat dengan bibir bibir gua ya, paling dekat dengan cahaya gua, dengan yang jauh ini gelap terangnya cenderung sama ya, bentuknya cenderung sama. Dan mengapa saya sampaikan juga ini karya yang paling parah di antara karyanya Mbak Nia, itu tekniknya ya. Ini memang cara membuat pohon yang seperti ini, apalagi dengan warna hijau yang kurang kaya ya. Ini hijaunya kan hanya bermain kuning campur biru ya, atau hijau ya. Hijau kan kuning biru. Dan beberapa tambahan putih gitu aja ya. Warna hijau itu memang termasuk warna yang paling susah untuk dijadikan sebagai warna yang kaya. Kecuali misalnya yang tadi karyanya Mbak siapa ya? Nah ini ya karyanya Mbak Novi. Karya Mbak Novi ini uh, ada unsur oranye misalnya ya, untuk membuat hijaunya ini lebih kaya. Nah tetapi karyanya di sini kurang kurang kaya. Nah hal yang lebih parah lagi ya, ini bentuknya bebek bagus ya, artistik sekali ini bebeknya dibandingkan dengan karya yang lain. Paling enak bebeknya ini bebeknya oke, artistik, dari unsur gelap terangnya, volumenya ini tampak di observasi ya, enak sekali ya, gelap terangnya enak sekali. Tapi ini wagu banget ya, wagu banget pada batu-batunya, ini wagu banget. Nah di bebeknya ini enak, tapi bebeknya ini terasa lepas begitu saja. Kenapa? Karena eh, refleksi warnanya tidak ada. Nah, jadi yang paling dipelajari lagi dari Mbak Nia adalah refleksi warna. Saya tahu ini Mbak Nia baru kali ini ya memberikan lukisan ya. Nggak tahu saya kalau di elementer ya. Mbak Nia setahu saya selama ini kan membuat sketsa ya. Sketsanya jago memang, karyanya bagus banget ya. Tetapi untuk warna saya baru lihat ini. Nah, ini warnanya masih belum matang ya. Bagaimana kalau Mbak Nia berani untuk warna bebeknya ini ada juga unsur warna coklatnya misalnya, atau warna hijau. Nah, demikian juga di refleksinya, apalagi ya, refleksinya air ini juga masukkan unsur pinknya ini kan, unsur pinknya. Karena refleksi warna itu salah satu cara untuk membuat warna itu harmoni antara satu objek dengan objek yang lain itu terasa menyatu. Saya baca dulu komentar-komentar ya. Kalau sudah sama harusnya sudah bisa kirim Google Classroom dan buka dan isinya live chat.
Paling di akun GoPay-nya yang beda karena pakai aplikasi Shopee buat bayar. Ya, monggo. Tapi kalau teman-teman bisa tetap mendengarkan saya sekarang ya, berarti teman-teman bisa mengikuti ini dan tidak masalah ya sementara pakai ini ya, pakai apa namanya WA ini dulu. Baik, itu kira-kira ya teman-teman ya. Sekarang kita nilai sekaligus mungkin ada beberapa tambahan sedikit-sedikit ya. Ini saya hapus dulu karena yang masuk yang ini. Ini dari segi bentuk tadi sudah oke, garis lumayan spontan, tekniknya menarik ya, tonalitasnya yang kurang, beberapa garis memang belum terasa enak ya. Ini kalau B lebih, BA belum ya, iya B++ oke ya. Ini B++ ya, B++ untuk Mbak Putri ya, B++. Teman-teman yang merasa belum saya bahas, belum saya nilai, apalagi belum saya buka, silahkan komen ya. Komen baik, boleh komen di live chat maupun di WA. Ini saya nilai dulu karyanya Mbak Putri, B++ itu berarti 71 ya. 71. Kita kembalikan biar enteng. Yang ini saya tutup, yang ini juga saya tutup. Lalu karyanya Mas Rianto, B juga sudah lebih ya, tapi nek BA belum ini ya, karena persoalan warna tadi sangat belum lah, masih jauh ya, persoalan tonalitas warnanya belum ya. B++ berani ya, B++ berani nih Mas Rianto ya, B++ ya, B++ ya, B++, B++ yang 71 juga sama ini nilainya 71. Oke, sekarang Mas Rizkon, wah ini ya BA ya, BA min lah ya, BA min atau BA min ya, masih kaku ya, garis-garisnya ini masih kaku lah, BA min ya, BA min, BA min 74 ya, 74 untuk karyanya Mbak Nia ini B aja kurang ya, kalau si B lebih pasti ya, kalau B kurang lah ya, B min lah, B min ya, B min. Ini karya nilai terburuknya Mbak Nia kalau nggak salah ya. Kalau sketsa sering sekali dapat A. B min 62. Oke, nanti kalau ada komen silahkan komen ya. Saya baca lagi nih. Iya Pak, ini kali berarti Mbak Nia tahu kan, bisa dengarkan ya. Jadi nggak apa-apa berarti. Iya Pak, ini kali pertama saya nyentuh akrilik. Yang batu-batuan itu emang struggling banget bikinnya. Jadi itu sebenarnya sudah berkali-kali tumpukan warna ya. Memang terasa ini ya, bingung gitu ya, bingung. Tapi nggak apa-apa yang namanya pertama ya. Pertama sudah bisa menghasilkan seperti ini ya, saya pikir langkah yang bagus ya. Cobalah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada baiknya mencari referensi. Referensi itu bisa begini Mbak Nia dan teman-teman yang lain ya. Referensi untuk membuat batu seperti ini itu bisa cari foto sebanyak-banyaknya tentang batu seperti ini. Pertama yang paling bagus ya, lihat sesungguhnya, diamati batu seperti ini, cahayanya bagaimana. Yang kedua lihat foto.
Yang ketika lihat lukisan-lukisan lain tentang batu, nah baru diterapkan gitu ya Mbak Nia ya, dan juga teman-temannya. Ini juga BA belum berani nih. Kisaran B plus lah, B plus ya. Mas Adang kalau mau membuat karya-karya seperti ini, perhatikan ya spontanitas garisnya ini. Sekali lagi kalau kita lihat ya, oh ini ya menghilangnya orang ini enak ya. Kalau karyanya Mas Adang ini mana tadi? Nah ini masih terlalu ini ya, terlalu background foregroundnya tadi ya, terlalu kaku ya, terlalu kaku. Cobalah membuat spontanitas garis yang lebih kuat, dan bentuknya juga lebih diperkuat. Ini apa ini? Ini topi apa payung? Kalau payung kok seperti ini, kalau topi kok seperti ini. Ini karakternya belum. Terus misalnya ini ya keraguannya. Ini atasnya ini tanpa garis, yang di sini ada garis ya gitu. Itu hal-hal seperti itu ini ya kepekaan yang bisa dilatih lewat sketsa ya, lewat sketsa. Monggo Mas Adang ya kalau mau memperkuat sketsanya. Ini B plus 68 ya. 68. Oke. 68. Baik. Ini Mas Adang. Nah, karyanya Mbak. Nah, ini saya tambah ya. Untuk karyanya Mbak Novi ya, Mbak Novi ya. Satu tadi ya, tone-nya belum dibuat dengan kuat. Warna hijaunya ini masih hafalan, dan komposisinya juga belum enak ya. Masih cenderung kanan kirinya itu cenderung sama gitu ya. Ini pohon yang ada di kanan, di kiri, apalagi kalau kita lihat eh, pohonnya ini kan akan menjadi lebih dinamis ya. Misalnya pohon yang di sini ada yang sampai ke sini misalnya ya. Pohon di sini tumbuhnya tidak sama aja naik ke atas, misalnya ada yang agak miring ya. Misalnya ya yang ini agak miring ke sana. Nah, ketemu di sini beberapa. Oh gitu kan. Ini kan seakan-akan eh, eh, ada apa? Langit dan sungai yang selfie gitu ya, yang tahu kalau dia mau difoto. Langitnya melu foto di semua pohonnya menyibak biar tampak gitu kan. Itu kan akan dinamis ya ketika komposisinya lebih dimainkan lagi ya dengan bentuk-bentuk pohon lah. Mungkin justru ada pohon yang misalnya ya beberapa jatuh mengenai sungainya gitu. Apalagi kalau berani bermain bayang-bayang ya, wah tambah artistik ya. Misalnya bayangannya itu dari kiri atas ya, cahayanya dari kiri atas misalnya. Nah, maka bayangannya ini kan akan jatuh begini, seret, seret ya, semuanya kan bisa menyampai ke sungainya ini, diteruskan bayangannya ke sini. Wah, gitu kan. Artistik sekali kan. Ini kayak seperti di Harvard ya. Media cat akrilik di kertas ya. 10 kali 14. Ini terlalu kecil, Mbak. 10 kali 14 terlalu kecil untuk bereksperimen ya. Coba bikinlah karya-karya yang besar. Karya yang besar untuk membuat garis yang spontan akan lebih enak ya. Ini uh, B-nya masih kurang banyak lah ya. CB ya B min lah, atau ya B min ya, atau CB plus plus ya, antara itu ya, CB plus plus ini ya, itu B min lah, B min ya, tapi masih ini ya, masih belum utuh ya. Ini kelebihannya pada keberanian, mulai ada ini ya, keberanian memasukkan warna oranye pada hijaunya, keberanian membuat warna yang tebal misalnya. Oke,
Pmin aja. Pmin. Tapi yang bawah 57. Pmin yang 57. 57. Baik, sekarang kita lihat karyanya Mbak siapa nih? Mas Aep ya, Mas Aep. Mas Aep, wah ini sama ini. Pmin juga. Keberanian warnanya masih bagus. Ini ya. Keberanian warnanya masih bagus Mbak Novi ya. Tetapi tekniknya ini bagus ya. Keberanian warnanya masih belum. Tekniknya, komposisinya jauh lebih bagus ini. Komposisinya jauh lebih bagus ya. Tapi warnanya masih bagusan Mbak Novi. Ini sama Pmin. 57 juga. 57 sorry. Ya, 57. Oke. Terus sudah semua ya. Bentar, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Jangan-jangan ada yang ini tutup aja, Mas Jemput. Kita lihat placement bulan Juni. Semua sudah ya. Semua sudah. Oke, nggak ada lagi ya. Baik. Tidak ada, semoga nggak ada yang kelewat. Semoga nggak ada kelewat dan semoga semua sudah desain ya. Kalau yang kemarin kan belum ada yang belum dikirim, yang itu Mas Adang. Baik, semuanya sudah ya teman-teman ya. Dan dengan demikian ini saya tutup ya. Karena sudah semuanya, saya baca dulu ini. Bisa Pak, saya nyimak terus. Alhamdulillah ya Mas K ya. Saya juga sudah menyerahkan tugas. Kaimin ini sebentar. Sudah menyerahkan tugas. Mas Kaimin, silahkan. Kaimin namanya siapa? Mas Kaimin apakah juga namanya Mas Kaimin? Oh ini, oke. Kita bahas ini. Oke, kita bahas masih satu ya. Mas Kaimin ya. Oke, ini memakai sketsa ya. Baik, ini cenderung memakai sketsa. Nah, ini Mas Kaimin ini satu etika pengiriman karya dulu ya, etika pengiriman karya. Kalau mengirim karya itu silahkan, sebentar saya cek dulu ya. Mas Kaimin ini di sini namanya siapa ya? Mas Kaimin, ya, saya cek dulu ini. Mas Kaimin. Mas Kaimin itu Mas Kaimin boleh tahu nggak nama akun YouTube-nya apa Mas Kaimin? Bentar. Mas Kaimin, saya minta tolong saya juga sudah. Mas Kaimin, saya minta tolong Anda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak, maaf Pak, nanti karya atau info saya yang kurang atau salah nanti saya perbaiki. Punya Kay belum Pak? Mas Kaimin silahkan menjawab saya ya. Akunnya Mas Kaimin, akun YouTube-nya namanya apa? Silahkan disampaikan ya. Siapa akun YouTube-nya Mas Kaimin ya? Ntar saya belum menemukan nih. Mas Kaimin, halo, apakah bisa menjawab pertanyaan saya, Mas Kaimin? Nama akun YouTube-nya apa? Saya kok mencari Mas Kaimin.
Saya telepon ya, Mas. Kevin bukan ya. Kevin, Mbak Novi sudah. Mas Gus tadi kita pakai contoh, Mbak Putri sudah, Mbak Nia sudah, Mas Watis nggak ngirim. Mas Reno, Mbak Wo, Mbak Dita, Mbak Kuria, Mas Rizkon, Mas Kemin, apakah Mas Kemin bisa menjawab pertanyaan saya? Silahkan menulis akun YouTube-nya ya. Baik, saya teruskan ya. Nah, karyanya Mas Kemin ini ya, saya etika dulu ya, etika pengiriman karya. Cobalah mengirim itu di cropping ya, di cropping jadi tidak tampak backgroundnya. Ini nggak, sama sekali nggak menarik, ini ada backgroundnya di atas, di bawah, di samping ya. Coba perhatikan kalau teman-teman pas ngirim untuk pameran itu ya, untuk katalog, untuk poster, itu kan rapi ya. Jadi kanan kirinya itu di cropping ya. Nama akun saya Loli, Pak. Oke, Loli ya. Bentar. Loli. Oh, oke ya, Pak Loli. Baik, baik, Mas Kemin. Ini. Ini Mas ya. Di cropping. Yang kedua, kalau memang misalnya ini ada distorsi, yang bawah itu lebih kecil dari yang atas lebih kecil dari bawah, ya dibuat yang sama, bisa jadi motonya diperbaiki atau pakai Photoshop misalnya ya, yang di bawah ini dikecilkan agar sama ya. Itu etika di dalam pengiriman karya, sehingga kalau Mas Kemin mau ngirim untuk katalog lah, untuk kompetisi pamer kompetisi lukisan, kompetisi sketsa, mau open call pameran misalnya, itu benar-benar sudah perfectnya. Itu dari pengiriman karya. Nah, sekarang saya akan membahas dari segi spontanitas garis ya, karena sketsa itu kan spontanitas garis. Mas Kaimin sudah berusaha memang membuat garis-garis yang bervolume ya, terbukti pada bentuk-bentuk ini ya, yang di belakang ini mungkin maksudnya berbagai gunung-gunung. Namun kalau kita lihat karya ini lebih terasa hafalannya. Coba perhatikan ya. Ini airnya ini itu masih sama ya. Air yang di kanan, kiri, atas, bawah semuanya sama ya. Jadi hafalan. Airnya ini hafalannya. Kayak kerajinan gitu ya. Bukan lukisan fine art ya, tapi kerajinan ya. Kerajinan itu kan modelnya gitu ya. Kita menghafal ya, bentuknya dihafal. Bikin apa misalnya ya, batik gitu ya. Isian-isiannya atau ornamen-ornamennya itu dibuat sama semua gitu ya. Hafalan. Ini sama sekali tidak spontanitas atau rasa ekspresifnya itu sama sekali teredam ya dengan bentuk-bentuk yang hafalan seperti ini. Dan ini membosankan ya, melihat karya yang hafalan seperti ini. Ya, sebentar ya. Ini Mas Loli ini ya. Mas Loli, Mas Kaimin ini baru 11 hari ya. Mungkin ini baru pertama kali ikut kuliah, jadi saya sampaikan ini. Bismillah. Gini, Mas Kaimin ya. Yang dipelajari di kampus Nilukis Pancing Explorer itu tidak hanya bentuk, ya, bentuk itu dipelajari di sketsa elementer ya, termasuk placement. Dan tidak hanya konsep ya, konsep itu dipelajari di advance, tetapi juga yang ketiga adalah mental, mental berkesenian. Kita punya semboyan yang sering saya sampaikan, yaitu seniman pancing explorer itu tidak bermental kerupuk ya, yang remuk ketika digepuk ya. Tidak bermental kerupuk yang remuk ketika digepuk, tetapi bermental baja
yang akan menjadi senjata saat ditempa. Nah, gitu. Jadi kritik seperti ini jangan membuat sakit hati, jangan membuat patah semangat, jangan membuat patah arang, tetapi justru memupuk untuk berbuat lebih kuat lagi. Justru menjadikan cambuk semangat untuk berkarya lebih dahsyat lagi. Dan teman-teman, saya yakin suasana kritik seni di kelas seni seperti ini tidak akan mudah didapati di luaran sana. Kenapa? Karena ketika teman-teman misalnya menunjukkan karya kepada teman yang lain, atau kepada saudara, apalagi kepada ibunya atau pada bapaknya, pasti dialem, wah wis api anakku lukisannya, atau temennya, wah karyamu api, bentuknya menarik kan gitu kan, wah manis ini kan gitu. Jadi tidak berusaha kalau kritik seni kan berusaha mencari, melihat kelemahannya, kelebihannya, apa yang bisa dibangun dari kekurangannya itu yang ditingkatkan di sebelah mana gitu kan. Nah, jadi jangan membuat kritik ini menjadi menurunkan mental ya. Dan justru dengan kritik ini akan menjadi lebih kuat lagi. Dan saya yakin ya seniman painting explorer bisa seperti itu ya. Baik, sekarang kita lihat kembali ya karya Mas Kaimin. Bentuk pengulangan ini sama saja ya dengan misalnya ini ya, airnya ini diulangi dengan cara yang sama untuk membuat ini apa namanya, burung ya. Burungnya ini dibuat dengan cara yang sama gitu kan, dengan cara yang sama, dengan nada yang sama, dan terasa sekali untuk mengisi bidang-bidang kosongnya yang masih kosong diisi oleh burung-burung ya. Cara yang sama juga dilakukan pada batu-batunya ini, persis sekali ya, batu yang satu dengan yang lain gitu ya, dengan goresannya. Dan persoalan lain adalah persoalan komposisi. Mas Kaimin merasa semua harus diisi. Yang di sini kosong harus diisi, entah ini mungkin bunga-bunga. Bahkan sebenarnya langit yang bisa dipakai untuk tempat bernafas ya, yang biasa dipakai untuk tempat bernafas, tidak selalu langit memang, tetapi langit itu yang paling biasa dipakai. Ini masih diisi dengan bunga, dengan tumbuhan, dengan bunga. Wah, ini terasa sesak ya, sangat-sangat sesak. Tidak ada tempat bernafas ya, semuanya diisi. Dan cara mengisinya pun masih sangat lugu ya. Misalnya bunga yang ada di atas ini ya udah tempatnya di sini, kaplingnya di sini, nggak boleh bersenggolan dengan gunung-gunungnya ini kan gitu. Kalau nggak lugu kan, ada yang kesini sedikit nutup, terus ada gunung yang menyembul di antara bunga-bunga misalnya gitu kan. Dan ini penempatan bunga di sini juga sangat-sangat nggak enak ya, sesak gitu ya. Jadi terasa semuanya itu dipenuhi. Jadi teman-teman kalau membuat komposisi perhatikan juga ya ruang kosong agar bentuk itu terasa enak, kita memiliki tempat bernafas ya di dalam komposisi tersebut ya. Oke, ini nilainya mana tadi ya? Ya CB aja masih berat ya. Ini ya C++ lah. Ini nilainya, dan coba ini ya Mas ya, tambahi data ya. Data seperti teman-teman yang lain. Ini ada nih nama, tahun, media atau material, ukuran gitu kan. Nama, judulnya apa, namanya siapa, judulnya apa, tahunnya kapan ya, tahun aja, materialnya, ukurannya ya, dalam sentimeter. Nah, ini Mas Kaimin coba seperti itu ya. Ini nilainya C plus C plus plus ya, C plus plus yang bawah 39. Oke teman-teman, semoga tidak ada yang kelewatan. Saya cek lagi ya.
Tidak ada yang kelewatan, semoga. Sudah saya kembalikan ya. Sudah saya kembalikan. Semoga tidak ada yang kelewatan. Oke, semua sudah ya. Alhamdulillah. Oke, baik rekan-rekan Pancing Explorer, terima kasih sudah mengikuti kelas ini sampai akhir. Mohon maaf yang tidak bisa komentar di live chat, saya juga belum tahu kenapa masalahnya. Dan baru kali ini saya menemui ada yang bisa dan ada yang tidak. Harusnya kalau tidak bisa semua. Kok ini ada yang bisa, ada yang tidak? Saya nggak tahu ya. Tapi tidak apa-apa, teman-teman masih punya cara lain, yaitu berkomentar di grup BA. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.